Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaini Nur Sifa. Saya adalah guru akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Jakarta, sekaligus mahasiswi pendidikan profesi guru pada UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0622082448. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya yang akan dilaksanakan dengan tema indahnya berakhlak terpuji. Selamat menyaksikan. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk hari ini? Fatimah dan Fatimah tidak masuk kenapa? Ini tidak masuk kenapa? Alhamdulillah kita semua sudah tahu kabar Fatimah dan Pak. Ya, kebetulan tadi juga mamanya Fahmi sudah menghubungi Bu Sifa kalau ada saudaranya yang meninggal ya. Kita doakan semoga saudaranya husnul khotimah. Terus Fatimah yang sedang sakit semoga lekas sehat. Amin ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, ayo Azam disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urusan siap belajar. Ya, sebelum kita memulai pelajarannya, coba Bu Sifa mau cek kerapihannya dulu. Nah, pakaiannya dicek, ayo. Yang laki-laki yang masih pakaiannya keluar-keluar, silakan dimasukkan terlebih dahulu. Oke, biar cantik-cantik, biar ganteng-ganteng. Yang perempuan yang tubuhnya masih mencong-mencong. Nah, ya. Sudah? Ya. Sekarang kita akan bersama-sama terlebih dahulu. Ya, kita akan menyanyikan lagu nasional ya, seperti sebelum-sebelumnya. Sebelum memulai materi pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional atau membaca Pancasila atau kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, pada hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Hari ini lagu nasionalnya adalah lagu 17 Agustus. Bisa tidak? Bisa. Oke, masih semangat? Masih. Jangan berdiri semuanya. Ayo, berdiri. Ayo tangannya. Semangat.
kita itu apa sih tujuannya belajar bab ini? Nah, tujuan belajar tentang akhlak terpuji itu apa sih? Nah ini ya, pertama ya, tujuan dari pembelajaran kita itu yang pertama, kita itu agar memahami makna perilaku terpuji atau akhlak terpuji. Terus mengenal macam-macam akhlak terpuji. Macam-macam akhlak terpuji itu bagaimana? Contohnya. Terus ada juga menerapkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Siapa di sini yang mau memiliki akhlak terpuji? Siapa yang mau punya akhlak terpuji? Ya semuanya ya. Oke, selanjutnya ya. Kakak selanjutnya. Nah, ini ya. Musifa mau tanya dulu nih. Siapa yang tahu apa sih yang dimaksud akhlak terpuji? Sebelum itu, buka dulu bukunya. Sebelum masuk ke akhlak terpuji, kamu itu minggu lalu materinya apa? Ayo dicek, minggu lalu itu materinya tentang apa? Sifat apa? Ayo Elina, minggu lalu sifat apa Elina sebelum akhlak terpuji? Sifat apa? Sifat nifak. Nah ya, benar nggak sifat nifak? Sifat mau tanya dulu, siapa yang masih ingat arti dari sifat nifak? Ayo Siti, apa itu sifat nifak Siti? Mereka tadi minta nyanyiin. Sifat nifak itu benar kata Siti. Sifat nifak itu kita itu berpura-pura. Nah, sifat nifak itu adalah sifat tercela. Ini kita ke pembelajaran sebelumnya dulu ya, sebelum masuk akhlak terpuji. Akhlak yang tercela. Coba sekarang, akhlak tercela itu ada apa saja sih? Satu, kita apa akhlak tercela itu? Apa? Apa contoh akhlak tercela? Berbohong. Viola, apa akhlak tercela Viola? Berdusta. Lagi Amalia, apa itu akhlak tercela Amalia? Contoh akhlak tercela, akhlak yang tidak baik, apa contohnya? Apa? Mengejek teman. Putri, akhlak tercela apa Putri? Apabila dipercaya berlaku curang. Iya, berlaku curang. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang akhlak tercela atau sifat nifak. Nah, minggu ini kita masuk ke akhlak terpuji. Ya, indahnya berakhlak terpuji. Oke, jadi apa sih yang dimaksud akhlak terpuji? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dafa, apa yang dimaksud akhlak terpuji, Dafa? Sopan santun, berarti itu akhlak yang baik atau yang buruk? Yang baik, berarti akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik. Si Maulani, akhlak terpuji adalah akhlak yang baik. Oke, lagi, kenapa sih kita harus punya akhlak terpuji? Arif? Benar kata Alif, kenapa kita harus mempunyai akhlak terpuji? Supaya punya teman banyak, ditemani oleh banyak orang. Lagi, sekarang ini pertanyaannya, kepada siapa saja kita harus menerapkan akhlak terpuji? Semua orang. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita membiasakan diri untuk selalu berakhlak terpuji? Gimana coba caranya? Supaya kita tuh bisa membiasakan diri. Coba ayo. Siapa yang bisa? Ya, Mela. Senantiasa menjaga lisan. Nah, senantiasa menjaga lisan. Lisan itu apa sih lisan? Lisan apa? Nih, omongan. Ya, senantiasa menjaga lisan. Kalau berbicara tidak asal-asalan, tidak menyakiti orang lain. Kalau berbicara, berbicaranya yang baik. Yang baik. Good job, Viola. Kalau orang yang selalu membiasakan diri untuk berperilaku baik atau berakhlak terpuji, contohnya mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, ketika dia tidak melakukan, itu ada rasa takut, ada rasa hilang. Apa ya yang belum aku kerjakan? Terus kalau orang membiasakan diri menjaga lisannya, ketika dia
temennya, tahu materi temennya? Mengucapkan kalimat yang menyakiti temannya. Misalkan, mohon maaf ya, kamu jangan teman-teman, aku gak suka, aku gak level mainan sama kamu. Nah, itu dia akan merasa, aku tadi ngomong apa ya? Itu pasti ada perasaan tidak enak. Tapi berbeda ketika dia tidak mempunyai akhlak terpuji. Oke. Ya. Kita ganti. Nah, sekarang Bu Siva mau ice breaking dulu. Tahu ice breaking? Ya. Biar tidak tegang. Ini kayaknya belajarnya tegang semua. Oke, ya. Lihat. Ini ada ice breaking. Ice breakingnya gampang, ya, supaya tidak kamu cepat menghafalnya. Misal, contoh ya, tepuk satu, ambil diucap ya. Yes, paham? Ayo. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Itu tepuk lima ya. Bu Siva lupa ngetiknya. Ya, bisa? Bisa tidak? Oke, sekarang lihat. Di sini ada gambar. Yang dilihat bukan gambar bukunya. Oke? Gambar di sini mirip nggak sama Bu Siva? Ini loh, mirip Bu Siva. Oke, tapi yang dilihat bukan gambar Bu Siva ya. Padahal ini bukan Bu Siva. Ya, ini gambar. Diambil gambar. Oke, nah yang kita lihat itu ini ya. Oke, kegiatan ini untuk kamu tahu yang mana sih akhlak terpuji dan yang mana akhlak tercela. Jadi kamu bisa bedakan kalau ngomong kasar itu masuknya ke mana, kalau berbicara sopan itu masuknya ke mana. Paham ya? Oke, gambar satu. Lihat di buku akidah kamu yang paling depan. Oke, lihat. Ini sudah dilihat? Ya, sama nggak gambarnya? Ada gambar apa sih di buku akidah kamu ini yang paling depan? Apa? Oh iya, nih ya, nih gambar yang belakang ini ada yang lagi piket, ada yang nyapu, ada yang lagi menghapus papan tulis. Tapi lihat nih yang sini nih. Nih ada satu teman yang ngapain itu? Buang sampah sedang. Perilaku terpuji atau bukan? Bukan. Masa temennya lagi bersihin kelas, yang ini malah buang sampah sedang. Nah ini ya, sebelum masuk sini, dari hasil tadi Bu Siva mau kamu pindah dulu tempat duduknya, ya. Oke. Nih coba, gimana? Kelompok satu, ya. Nih kelompok satu adanya di tempatnya Adila, ya, 6 orang. Nama-nama kelompoknya, yang pertama ada Erlita, Syahla, Kamil, Humairo, Al, dan Cindy. Silakan. Ya, oke ya. Kita sudah membagi kelompok berdasarkan tadi pertanyaan pemakai. Pertanyaan pemakai itu berdasarkan asesmen awalnya ya. Jadi kelompok ini adalah kelompok yang heterogen. Apa heterogen? Ya, dicampur. Jadi nanti yang bisa ngajarin yang tidak bisa. Paham? Ya, oke. Lanjut. Nah ini dia. Bu Siva minta bantuan baca Aurora. Ayo Aurora, perilaku terpuji. Kelihatan nggak? Oke, enak. Perilaku terpuji adalah semua perbuatan baik yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara perbuatan maupun perkataan, yang membawa kebaikan untuk diri sendiri, keluarga, teman, dan masyarakat. Ya, perilaku terpuji itu perilaku yang disukai oleh siapa? Allah. Disukai oleh Allah dan membawa kebaikan untuk diri kamu sendiri, untuk keluarga kamu, untuk teman dan untuk masyarakat. Makanya di sebelumnya Bu Siva sudah tanya, pada siapa sih kita harus menerapkan perilaku terpuji? Pada siapa? Semua orang, karena ini ya membawa kebaikan untuk semuanya, untuk diri sendiri,
kita membahas tentang contoh perilaku terpuji yang tempat ini saja ya. Pertama ada apa ini? Bersyukur. Oke. Bersyukur adalah sikap berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan baik besar maupun kecil. Contoh, kamu mendapatkan nilai ulangan 100. Itu nikmat dari Allah bukan? Iya. Itu kita wajib bersyukur. Bersyukur dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya terima kasih ya Allah. Oke, lanjut ya. Nah ini ya, pentingnya berperilaku terpuji. Nih, mengapa kita harus berperilaku terpuji? Yang pertama, tadi dicintai Allah dan Rasul. Oke, ini tentang perilaku terpuji. Silakan disaksikan. Dunia 15 menit dari sekarang. Di sini kamu bisa belajar yang video interaktif. Kita pakai uang dulu. Iya dong, harus. Yang benar. Itu tadi kisahnya siapa? Musa. Siapa temannya? Ini siapa namanya? Abdul. Tadi Musa sama Abdul itu lagi belajar apa? Matematika. Nilainya Abdul berapa? 100. Si Musa bangga nilai Abdul 100. Tapi ternyata pada saat Pak Guru kasih tugas dan Musa beserta Abdul bekerja kelompok, Abdul bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa Abdul tidak bisa? Karena waktu Abdul mendapatkan nilai 100, Abdul bagaimana? Cari jawabannya di internet. Itu termasuk jujur apa tidak? Ya. Jadi jujur itu sangat penting. Ketika kamu jujur, kamu mengerjakan sesuatu karena kamu bisa. Setelahnya kamu akan tetap bisa. Tapi ketika kamu langsung cari jawaban di internet, ya udah nanti ketika mengerjakan langsung bisa jadi kamu tidak bisa. Kayak kemarin, Bu Siva bilang jangan pakai apa kemarin? AI. Nah, kalau lagi ulangan tidak boleh pakai AI. Nanti jadinya bukan kamu yang berpikir, tapi alatnya itu, AI-nya. Paham ya? Oke. Oke, ya, kita masuk ke ini. Apa ini? Ya, ini LKPD yang seperti biasa diberikan. Ya. Nah, Siva jelaskan dulu ya. Oke, ini nanti kamu mengerjakannya itu berkelompok. Jadi setiap kelompok akan mendapatkan satu saja lembarannya. Mendapatkan berapa? 1. Bu, disuruh ngapain sih? Nah, lihat ya, kita akan membuat mind mapping. Ya, pikiran bercabang.
teman-teman berakhlak terpuji, berakhlak terpuji, akan Allah sayangi. Ayo teman-teman, sayang bersama, sayang bersama.